sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan lalu memakannya. Tapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada cerita dari sharing dari umat ya. Dia seorang pengurus, lalu dia cerita bahwa Romo, saya itu heran katanya, di komunitas saya atau kelompoknya dia pelayanan ini ada hal kecil jadi yang besar. Jadi biasanya misalnya bertugas, ya biasalah mungkin memakai pakaian liturgi, lalu ini mungkin simbol-simbol tertentu itu disuruh lepas jadi ribut. Biasanya pakai ini kok kenapa dilepas, jadi ramai gitu ya. Terus juga misalkan ada lagi Romo, terus misalnya ini umat lingkungan ini bertugas di lingkungan sana, di tempat sana gitu ya. Ada yang ramai nggak setuju, kami kan di sini ada kapel sendiri, kenapa kami harus ke sana? Ada satu paroki itu. Hal-hal kecil begitu ternyata justru membuat orang tidak bebas untuk memuji memuliakan Tuhan. Saya merefleksikan manusia ini sering sekali suka membatasi diri atau suka memberi batasan atau penghalang-penghalang dirinya sendiri untuk dekat dengan Tuhan. Jadi ada banyak aturan-aturan ini itu ya, yang kecil-kecil begitu ya. Itu membuat manusia sendiri akhirnya justru bukannya dekat sama Tuhan, malah semakin jauh. Kenapa? Semakin jauh ya karena justru ada pertengkaran, ada percekcokan, ada iri hati dan seterusnya. Ini yang justru tidak membuat kita dekat dengan Tuhan, tapi justru jauh dari Tuhan. Orang Farisi juga sama pada Injil hari ini. Ia menegur murid-murid Yesus yang memakan bulir gandum. Padahal bulir gandum itu kan mentah. Sebenarnya dimakan pun nggak enak. Kalau kita makan roti ya enak. Kalau makan tepung nggak, tepung mentah ya. Siapa yang doyan? Nah, tapi itu pun disindir atau ditegur oleh orang Farisi. Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Artinya orang Farisi memberi penghalang, pembatas bagi orang untuk dekat dengan Tuhan. Dalam situasi tertentu, bila orang lapar, orang boleh memakan apa saja, termasuk bahkan yang diharapkan dalam kondisi kelaparan, orang bisa memakannya untuk bertahan hidup. Kami pun di biara, kalau kami dalam perjalanan, kami tidak dipaksa untuk berpuasa. Meskipun kewajiban puasa hari Sabtu dan hari Rabu misalnya dianjurkan, tapi bila dalam perjalanan dikatakan hendaklah kamu jangan berpuasa, makan apa yang disediakan bagimu, supaya tidak menjadi batu sandungan bagi umat yang menyediakan. Ya. Misalnya kalau di naik bus gitu ya, kalau keluar kota, nah, bus kan disediakan makan, dapat makan ya. Ya udah, yang makannya masa kita tolak? Kita pasti butuh, kita makan aja. Jadi
Jadi nggak usah pikir puasa pada saat perjalanan. Ya. Nah itu misalnya gitu. Jadi kita diingatkan bahwa jangan kita membatasi atau menghalangi orang dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang aturan manusia itu justru menjauhkan kita dari Tuhan. Maka dari itu kita ingat bahwa sebenarnya aturan itu harus dipakai untuk mendekatkan orang pada Tuhan, bukan menjauhkan orang dari Tuhan. Akhirnya ada amarah, ada pertikaian, ada iri hati, ya, ada perpecahan. Nah itu berarti justru bukan mendekatkan sama Tuhan, malah menjauhkan dari Tuhan dan mendekatkan kepada setan. Ya, nah itu. Maka kita harus hati-hati. Mari kita jangan menjadi orang seperti orang Farisi, tapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang satu sama lain mengajak teman-teman kita, saudara-saudari kita supaya lebih dekat dengan Tuhan tanpa diberikan penghalang-penghalang. Ya. Orang mau berdoa hening silakan, orang mau bersenandung silakan, orang mau di Gua Maria silakan, orang mau ziarah silakan, orang mau adorasi 24 jam silakan. Jangan dihalang-halangi. Kalau itu datang dari hatinya untuk berdoa, biarlah dia berdoa. Jangan dibanding-bandingkan saya lebih baik dari orang lain. Tidak. Tuhan justru membenci orang sombong, tapi berkenan pada orang yang rendah. Tuhan memberkati. Amin.